bagaimana yang dapat membuat hati kita lebih dekat kepada Allah? Zikir yang membuat hati kita dekat, zikir yang sesuai zahir dengan batin. Lidah baca apa, kalbunya ikut mengiyakan. Sejalan zahir dan batin, maka zikirnya akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Gantungkan kalbunya kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, bagi yang akan menyongsong 40 tahun atau yang sudah 40 tahun, maka harus berubah cara berpikirnya dari berpikir materialis menjadi kerohanian. Syukur itu bukan dari masalah fulus saja. Nabi mengatakan, nikmat terbaik yang kamu minta adalah al-afiyah, sehat. Udah lihat belum teman kita duitnya banyak, penyakitnya banyak, habis ya duitnya? Udah lihat belum orang biasa, sedang mungkin rezekinya nggak bagus, tapi dia sehat. Banyak orang gitu. Sebenarnya orang-orang yang sehat itu dia dapat kekayaan banyak waktu dengan keluarga. Bagi saya, waktu yang banyak bersama keluarga itu bagian dari kekayaan. Benar ya? Yang dulu pernah sibuk, pernah lama di luar rumah, itu miskin itu. Walaupun duitnya banyak. Orang-orang yang banyak hidup udah 3 hari nggak ketemu anak, miskin itu. 3 hari nggak ketemu pasangan, miskin. Mengatakan, ya miskin ya, wahai orang miskin. Apa artinya? Wahai orang malang. Itu sungguh malang mereka. Punya duit tapi jauh dari istri, punya duit tapi jauh dari anak. Bapak Ibu yang dekat Allah, kita kaya itu selalu duit. Akhirnya kita sibuk di luar, ya, sibuk kemudian kita bisa membahagiakan mereka. Padahal anak-anak itu belum tentu bahagia. Maka adalah hadis Imam Bukhari, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. 2 nikmat luput untuk mensyukurinya, bahwa itu adalah kekayaan besar. Apa itu? As-sihah wal faragh, sehat dan waktu luang yang banyak. Maka yang masih punya waktu bersama keluarga, walaupun rezeki tidak seperti orang luar, tapi nikmatilah ya. Dan orang Indonesia ini kan hidupnya paling santuy, benar ya? Makan tetap 3 kali sehari kan? Ya benar. Tidak terlalu banyak dibandingkan negeri yang kata orang sangat maju. Kita dijajah dengan kendaraan-kendaraannya. Negeri Jepang itu angka stres hampir tiap hari ada. Di sana orang bilang gaji 20 juta itu paling kecil. Ya iya, biaya hidup kita sama kayak kita gaji 2 juta di sini. Bayar apartemen, bayar pajak, bayar ini, kendaraan mereka bikin kendaraan untuk kita yang menikmati orang Indonesia. Kereta api, bukan kereta api juga ya, kayak komuter lain. Kalau di situ berangkat, bahkan banyak yang tertidur lagi berdiri. Tuntutan kerja sangat banyak. Orang Indonesia masuk kerja jam 8, nikmat jadi orang Indonesia itu. Ini yang Nabi singgung. Nabi lagi ngomongin orang Indonesia kali ya. Ni'matani, 2 nikmat besar yang kalian tidak pernah sadari syukuri. Sehat dan faragh, waktu yang luang. Kita nggak syukur itu. Orang Cina Pak bangun Abu Dhabi, ya, orang Abu Dhabi nya ngongkang-ngongkang kaki ya.
Mereka dapat dana. Tuh kalau bapak mau kawin tuh, misalnya mau nikah, dapat dana dari pemerintah. Mau kawin lagi, dapat lagi dari pemerintah. Cina, orang Jepang, mereka tender-tenderan. Orang Arabnya pakai gamis aja tiap hari kan. Kita kira pakai gamis Islami. Saya baca Assalamualaikum, nggak dijawab Pak. Ngetes di imigrasi di luar, nggak ada Islami. Maka baju begini bukan baju Islami. Ini kebetulan guru saya pernah pakai baju putih begini. Gak. Banyak kok yang pakai gamis putih, pakai udeng-udeng, pakai kerudung. Baca Assalamualaikum. Gitu aja. Caranya gimana? Orang Indonesia yang dulu jadi sopir, jadi karyawan, dipulangkan. Cowok-cowok dipulangkan, laki-laki itu. Akhirnya terpaksa lah orang Saudi mau bekerja. Lagi asik-asik bekerja, corona datang. Ya. Baru nyesel, waktu bekerja itu indah. Tapi di tengah kota, saya nggak tahu di Batam mengalami kan. Di kota-kota padat ini Batam kan termasuk aktivitasnya luar biasa. Selama pandemi, work from home-nya jalan atau gimana? Atau kerjanya tetap di kantor, di pabrik, di industri? Tetap jalan ya? Itu nggak ngaruh ya. Tapi kalau di ibu kota, di luar sana, terasa sekali, jauh ya. Bagi kami, padahal Ustaz, kami macet 1 jam biasa. Sono, kerja dari rumah, itu nikmatnya bukan main. Mungkin duit tunjangannya tidak sebanyak yang dulu. Nikmat dompetnya berkurang, tapi nikmat bersama keluarga, bisa sholat bersama di rumah, nikmat sehat, itu luar biasa. 11-12 itu rasanya. Inilah hadis ini yang jarang disadari orang. Kita bacakan ulang di sini. 2 nikmat yang jarang disyukuri. 2 nikmat yang bakal disesali. Nikmat sehat, nikmat waktu luang. Ini saya lihat nih banyak yang nafsu makannya, Masya Allah, suka makan itu tuh, isi perutnya kambing, bukan kucing Pak, sapi, apa tuh namanya tuh, jeruan. Aduh, sesekali bolehlah Pak ya. Apa yang kita makan di waktu muda, lalu jangan salahkan jika itu menjadi beban di masa tua. Dulu suka minum-minum di masa muda, ya sudah nikmati, rusak saluran pembuangan airnya ketika sudah. Dulu di waktu suka gaji aja, suka digaji nggak mau suka makan gaji. Itu kan nggak baik sering-sering untuk darah kita. Tapi karena selera nggak bisa ditahan, makan tiap hari. Belum 40 tahun udah kolesterol, hipertensi, ditambah nggak mau mengamalkan sunnah Nabi, berbekam. Tahu bekam Pak? Ini saya mengimbau, terutama orang Sumatera, orang Batam, bekamlah tiap bulan. Jangan cuma caranya dibekam, karena makanannya itu santan-santannya Masya Allah itu ya. Gulai apa namanya? Gulai cincang apa? Masya Allah. Sayang nggak sama badan? Ya, suka tungkuknya suka berat nggak? Nah itu cuma bisa dibekam Pak. Dipijit nggak bisa, dikasih obat nggak cukup. Itu cuma bisa dibuang. Nabi Muhammad SAW setiap bagian kepala, belakangnya atau punggungnya maka beliau berbekam. Imam Ahmad bin Hanbal, meskipun di hadis Nabi diberikan hari-hari bekam, tapi bagi beliau hari bekam itu bukan hari habis, mana punggung kepala terasa berat, langsung dibekam. Jadi Nabi mengatakan, alaikum bisyifa'ain, hendaklah kamu berobat dengan
Karena dua hal. Yang pertama dengan bekal, yang kedua dengan madu. Ini madunya madu apa, Pak? Madu yang asli atau palsu? Madu yang kalau dibawa pulang ibu-ibu marah ya. Baik, kalau itu bikin kepala tambah pusing gitu ya. Sungguh aneh orang Indonesia. Banyak hutan di negeri ini tapi madunya impor. Nah, tubuh kita ini cocoknya dengan hasil negeri ini. Tapi kalau mungkin sudah pernah ke luar negeri, cocoknya sama madu yang lain. Jangan senyum-senyum, Mbak. Kayaknya salah paham nih. Nah, kepada dinda-dinda yang masih muda, mulailah makan yang sehat. Mulailah kalau setiap bulan itu bekam. Kami kawan-kawan di Ribat yang ikut majelis, itu semuanya wajib dibekam. Mau laki, perempuan, ikhwan, akhwat, bekam. Ketika Mi'raj, Jibril pernah mengatakan, ya hai Muhammad, sampaikan kepada umatmu agar mereka berbekam. Maka Imam Ibnu Qayyim menyebut bekam itu pengobatan langit, asyifa as-samawi, pengobatan dari langit. Ya, coba aja Pak, ya, beres. Tapi kalau beratnya di sini, nggak bisa dibekam, Pak. Kalau di sini, itu sakunya harus diisi itu kayaknya. Tapi kalau di belakang sini yang berat, saku tebal, saku tipis, nah dikeluarin aja pakai alat bekam. Nah, coba dirutin 40 atau yang sudah di atas 40 rasakan tiap hari, tiap ya. Ayahanda saya umur 66-67 mau vaksin, biasa orang Padang, orang Minang suka teh talu, suka rendang, suka gazebo. Karena suka gazebo jadi nggak jelas. Itu tensinya vaksin diizinin nggak sama dokter? Dokter bilang pulang lah Pak. Pulang. Ingat saya bilang tiap bulan Pak. Tiap bulan ngapain? Dibekam. Maka dibekamlah beliau hari normal seperti orang biasa, 120, 130. Dibekam kan dipijit dulu, dibuang dulu darahnya. Dikasih obat nggak turun. Tapi kalau dibekam turun. Ajib itu luar biasa. Jadi mau kita divaksin berapa kali nggak apa-apa Pak, yang penting rajin. Bekam kan keluar lagi darahnya. Kata orang beberapa vaksin itu bikin beku darah, tenang aja. Ada pengobatan ala Nabi Muhammad. Satu kali orang datang ke Nabi, musim puasa. Yang satu, orang yang sudah sepuh. Dan jika berpuasa, lalu peluk-peluk istriku. Bermesraan dengan istriku, kata Nabi. Nah, boleh. Datanglah anak muda, baru menikah, minta izin. Ya Rasulullah, bolehkah aku bermesraan dengan istri? Nabi bilang, nggak boleh. Oh, ternyata yang ini darahnya sudah lemah, yang ini darahnya masih strong. Kalau kenapa-kenapa nanti kan gawat. Harus bayar kafarah, puasa 2 bulan berturut-turut, atau cari budak. Zaman sekarang mau cari budak kemana? Atau makasih makan 60 orang miskin. Namanya kafarah, menebus kesalahan. Berarti pun ada persoalan di darah itu Bapak Ibu. Jadi yang tanyaan Nabi SAW mengisahkan kepada kita bahwa Nabi Isa ketika diangkat umurnya sekitar 32 atau 33 tahun. Umur saya lebih dikit.
Udah 35 mau 36 ini. Jadi Nabi Isa sekarang kalau kita ketemu umur 32, ternyata itu umur orang paling aktif, bekerja paling sibuk, karir sedang menanjak, semangat bekerja pun gak bisa kayak udah lebih hebat dari robot lah. Umur segitu, kalau disuruh nikah tuh udah satu juga tuh. Tapi Nabi Isa belum sempat menikah sudah diangkat ke langit. Nanti semua kita kalau diizinkan oleh Isa tahun, jadi tenang Pak, nanti kita seumuran. Saya nggak manggilnya bukan Pak, saya manggilnya Bro, Mas Bro. Satu laki-laki di bumi boleh menikahi 4 istri, benar nggak? Di akhirat tenang Bu, nggak ada di situ cemburu, nggak ada. Cemburu nggak laku, yang cemburu nggak masuk surga. Maka mumpung masih boleh cemburu aja di sini. Ya Bu ya. Laki-laki diberikan kekuatan satu orang 100 laki-laki biasa, bahkan 200 laki-laki biasa. Kalau satu laki-laki boleh nikah dengan 4 kali kan? Nanti Pak sabar. Kalau sekarang semangat kuat, badan tak kuat. Saya bertemu orang umur 60, Masya Allah, apa kata dia? Aku nih nikah lagi juga kuat bro, kata saya. Oh gitu Pak. Ternyata itu jantungnya hancur ntar Pak, ginjalnya hancur. Pernah dengar nggak orang-orang, mohon maaf, lagi asik-asikan melakukan hubungan spesial dengan yang aja tahu pasangannya apa bukan, mati karena minum obat kuat? Gak usah, bekam aja ya, percaya maka darah mengalir. Insya Allah laki-laki ini, mohon maaf ibu-ibu ya, laki-laki ini nggak ada menopause. Menopausnya kalau stroke aja, stroke full. Kalau stroke ringan masih kuat. Terjadi itu di masa depan, kurangi makan-makan yang tidak benar, makan nasi. Makanlah yang mana? Yang halal dan thayyib. Gak cukup halal, harus juga thayyib. Jadi tuh kemarin kita di rumah Pak Haji Novi dihidangkan makanan, katanya namanya anduk ya, benar namanya itu, tapi nggak bisa dipakai. Udah babatnya masalah, kuahnya lebih masalah lagi, santan lagi. Itu kalau badannya kurang-kurang sehat langsung tuh naik tensinya tuh, nggak thayyib. Maka coba dengar kata dokter, Pak, jangan makan ini. Tapi biasanya kalau dokter yang ngomong, Bapak Ibu terima ya. Kalau Ustadz ngomong terima. Nah, Allah mengatakan kalau makan yang halalan, thayyiban, jangan cuma halal, thayyib juga. Kerupuk gede ini bener nggak? Pas digigit kempes, masukin celupin ke kuah, kempes banyak-banyak. Saya mau tanya, ini kalau ada dokter, nasi itu thayyib nggak dimakan sering-sering? Ternyata 1 sendok nasi kita, bukan nasi biryani, nasi kita ini glukosanya tinggi. 1 sendok nasi sama dengan 1 sendok gula. 3 kali. Nabi SAW makan cuma 2 kali sehari. Paginya sarapan Rasulullah pakai kurma. Kita nggak mesti ngikut kurma, Pak. Mungkin pisang, ya, mungkin buah. Tinggal disesuaikan dengan tubuh kita. Bapak silakan dimakan Ustaz. Udah kayak ajwa,
Kurma yang secara fisiknya tidak enak, tapi secara toyibnya sangat enak. Itu cocok tuh Bapak Ibu yang sudah nabung gula bertahun-tahun. Kurangi nasinya, makan itu. Kurma ajwa. Tidak semua kurma juga baik. Ada kurma yang gulanya bahkan lebih dahsyat daripada nasi. Apa itu namanya? Sukari ya? Dia halal tapi tidak thayyib. Nah, Bapak Ibu, di umur-umur yang sudah di atas 30, 40, 50, 60, coba kurangi tabungan gula di badan. Sudah kurangi. Karena itu tidak thayyib. Jika itu saja kita kurangi, apalagi khamar, tua, apalagi narkoba, ya? Yang halal nggak thayyib aja kita nggak makan, kok makruh makan. Apalagi meminum sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT. Di dalam surah Al-Maidah ayat 4, 5 ya, disebutkan bahwa Allah hanya menghalalkan yang thayyibat. Yang dihalalkan oleh lakum, dihalalkan bagi kalian sesuatu yang sifatnya thayyib, baik. Jadi Allah itu tidak pernah mengharamkan sesuatu kecuali di dalamnya ada sesuatu yang tidak thayyib. Maka diharamkan babi, diharamkan biasa di darah beku. Itu penyakit Pak isinya, jangan dimakan itu. Apalagi ada kawan nggak mau ke dokter, minum herbal, cuma tidak pakai resep yang benar, hancur juga ginjalnya. Minum habatus sauda 5 sekaligus. Kalaupun kita tidak mau ke dokter, maunya kemudian pakai herbal, jangan buat resep sendiri, tetap datang ke ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kamu tidak tahu, datanglah ke ahlinya. Ada kawan ustaz, biasa orang diuji ini kawan, sakit. Ketika sakit, apa kata dia? Apa kata orang? Itu orang sembuh pakai hembusanku. Sembuh. Sekarang yang tukang sakit, gimana caranya? Gengsi, pengen bisa menyembuhkan, giliran sakit tidak mau berobat, tambah sakit. Ternyata terbersit di hatinya pengen disebut orang kayak wali nggak perlu berobat. Emang begitu ya, wali nggak perlu berobat ya. Nabi kalau sakit pun masih berobat, hamba Allah, perintah Nabi. Inilah yang dikatakan dalam Al-Hikam, mengeluarkan air, mulut ini suka ngomongnya, itu semuanya suka syahwat yang zahir, keinginan zahir. Ternyata ada namanya keinginan yang tersembunyi, syahwat tersembunyi. Ingat. Maka dia minum herbal aja, nggak mau ke dokter. Padahal kalau Nabi hidup hari ini, kira-kira Nabi membolehkan nggak ikut kedokteran, ikut para dokter, boleh nggak? Gimana ayo kira-kira? Saya mau cek Pak, ada yang ngerti sejarah bekam nggak? Tahu sejarah bekam? Ternyata bekam itu diadopsi baginda Rasulullah SAW dari India. Gimana kira-kira? Nabi Muhammad SAW menganjurkan orang mengkonsumsi kes atau kesul hindi. Hindi artinya apa? India. Tapi Hindi ini juga berarti negeri Nusantara. Karena Indonesia dulu disebut India Belanda atau India Timur. Saya cek di kitab-kitab jadul, kitab-kitab lama, negeri kita ini disebut dengan Al-Hind Al-Aqsa.
Oleh Syekh Abdul Ghani An-Nabulsi disebut Aqsal Hind. India, apa istilahnya? India ujung. India udik. Nah, ini kita nih. Bedanya sama India he, hidungnya mancung ke dalam. Ya, bener ya? Paling cuma beberapa yang hidungnya mancung keluar nih. Udah begitu ditutup lagi pakai masker, dia tambah hilang. Dinar, ini bukan kesehatan. Dinar itu transaksi, alat transaksi yang digunakan Rasulullah SAW mengadopsi apa yang sudah dipakai oleh orang Romawi Persia. Berarti Nabi ini terbuka ada orang. Boleh nggak kita menghidupkan kembali dinar? Boleh. Tapi sekarang udah ada alat tukar baru. Di Indonesia ada rupiah, di luar sana ada dolar, ada euro, bahkan sudah ada nama macam-macam ya. Ini masih dikaji banyak ulama nih, kripto. Ya, ada kan? Saham kripto ini ulama kita lagi berdebat dan hukumnya apa itu. Ya. Kalau saya punya pandangan sendiri, tapi saya nggak boleh sampaikan di depan umum ya. Saham di zaman Rasul nggak ada. Tapi Rasulullah SAW dulu mengadopsi dari luar. Kira-kira Nabi ini canggih nggak? Canggih nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu ini pakai baju buatan mana ini? Model apa itu Pak? Model Cino. Cuma sudah dibuat di Bandung, ya. Dibuat di Tasik, nyampe ke Batam. Nabi SAW pakai jubah Bahrain, pakai jubah Rum, jubah Romawi, pakai jubah Ethiopia, jubah Yaman. Jadi Nabi ini orangnya fleksibel. Ini katanya ikut sunnah, bajunya lusuh. Enggak, Rasulullah itu bajunya berganti-ganti, bagus. Mustauradat, diimpor dari luar. Wah, sunnah nggak pakai baju impor? Bukan sunnahnya ngimpor, sunnahnya ganti, bajunya fleksibel. Ini saklek, ini baju sunnah. Baju sunnah itu yang nutup aurat, tidak transparan, tidak ketat, tidak buka aurat. Itu disebut baju sunnah. Boleh model apa aja? Coba diulang. Baju sunnah itu apa? Tidak buka aurat, oke. Tidak transparan. Transparan itu apa? Membayang. Tidak ketat, berarti longgar. Enggak mesti juga gede, maksudnya longgar, enak, nyaman dipakai. Cuma kan Bapak Ibu ini pengen kelihatan seksi. Swag. Apalagi? Udah. Coba diulangi. Tidak buka aurat, tidak transparan, tidak ketat. Kayaknya ada yang kurang. Udah ulang lagi deh. 4T deh, 4T. Tidak buka aurat, tidak transparan, tidak ketat. Apa yang kurang nih? Gak mahal ya. Tidak menyerupai lawan jenis di tempat tersebut. Suatu kali ada orang pakai baju, tapi bajunya beda dengan baju orang Mekah. Saat itu Ibnu Abbas sedang hadir di kota Mekah. Kata beliau, pakailah bajunya orang Mekah, ilbas libas ahli Mekah. Biar kamu gak dipelototin orang. Di zaman itu orang Mekah bajunya belum banyak, mirip-mirip kayak sekarang. Ibu-ibu kalau datang ke sana pakai mukena dari Indonesia, pasti dipelototin sama mbak-mbak Mekah, mbak-mbak Arab. Karena baju perempuan Arab itu 3 aja, hitam, terus hitam, dan hitam lagi. Dulu saya jalan sama istri saya di hotel tuh, di bawah tower itu. Dia pakai mukena batik, warna hijau, tapi ada motif batiknya. Pas kita lewat dipelototin sama cewek-cewek Arab.
Saya udah GR, kayak aku diperhatiin. Masa hidung pesek ya kita diperhatiin mereka kan? Ternyata enggak, mereka perhatiin. Mau kenal orang kita, kok bagus ya? Saya baru sadar ketika kita ke Turki, orang mbak-mbak, uni-uni, ibu-ibu ini kan senangnya jilbab ala Turki. Ternyata di Turki orang senang jilbab kita. Bergo, apa namanya? Bego apa bergo? Bergo ya. Itu mereka senang sekali. Tapi mereka kalau pakai tetap cantik. Kalau kita udah pakai jilbab mereka, tetapnya hidung nggak maju-maju. Muka nggak tirus-tirus juga jadinya. Ya begitulah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bergo harga 20 di sini, di sono bisa 5 kali lipat. Kawan saya ada orang sana. Bapak Ibu yang makan Allah, di Turki laki-laki pakai kopiah begini di masjid aneh. Cuma imam masjid pakai serban. Orang biasa di luar-luar tuh enggak, itu dilarang bahkan kalau pakai tutup. Di Turki itu maulid pun diatur, nggak boleh bikin maulid kalau ada izin. Di Indonesia maulid tiap hari 40 hari 40 malam juga boleh ya, bener nggak? Nikmatnya hidup di Indonesia. Saya nggak tahu di jiran kita gimana ya, apakah maulid boleh tiap hari? Mungkin boleh, tapi jangan berisik-berisik, jangan nutup jalan mungkin. Di Indonesia itu boleh tutup jalan ya. Kalau polisinya larang, bisa polisinya ditutup. Dasar itu orang Indonesia itu ya, santai, tapi sedikit diganggu kesantaiannya bisa langsung tegang, beringas langsung. Pak polisi aja kemudian harus mundur, teratur. Hidup negeri paling santai, al-farah. Maka saya menerjemahkan ni'matani, dua nikmat yang jarang kamu sadari syukuri. Al-farah, nikmat santai. Dan nikmat itu ada di negeri kita. Udah pandemi begini, kita masih santai. Karena santai itulah muncul imunitas yang kuat dalam badan. Kalau tegang, Masya Allah. Masih ingat gak zaman-zaman tegang awal-awal itu? Justru orang sakit itu karena dia tegang. Ya, ini pulang-pulang insya Allah sehat ya. Amin. Insya Allah, apalagi udah sholat, udah duduk di masjid, kata malaikat. Jadi malaikat ini sekarang, Bapak Ibu, dari tadi nggak berhenti doain Bapak Ibu nih. Allah marhamhu, ya Allah turunkan rahmat kepada hambamu ini. Allahumma sholli alaihi, ya Allah berkahi dia. Hadis Imam Bukhari dan Muslim. Madama fi musalla, selama dia masih duduk di tempat sholatnya. Ya, ini kan tempat sholat kita semua. Dari tadi Bapak Ibu nggak sadar kan didoain malaikat. Itulah yang membuat energi rohani kita bawa pulang. Orang yang sering ke masjid lebih sehat daripada orang yang menahan dirinya di rumah. Maka alhamdulillah sampai sekarang nggak ada klaster masjid. Alhamdulillah nggak ada itu. Karena justru tambah kuat. Ada masa kalau kepalanya di atas terus gampang sakit kita dan dia harus sujud supaya darahnya turun, dingin, sejuk. Bapak Ibu yang makan Allah, inilah nikmat jadi orang yang tinggal di Nusantara, nikmat santuy ya. Alhamdulillah, syukuri Pak, ini kaya ini. Bapak tinggal di Jepang, Masya Allah, manusia udah kayak robot manusia udah. Maka orang Jepang tuh buat film, pindah ke desa-desa, khayalan aja itu, gak ada. Mereka membayangkan tinggal di desa-desa. Kalau kita kota sama desa, bedanya gedung, belakang gedung udah kayak kampung. Jakarta Pak, Selipi, apalagi sebut semua gedung-gedung itu gak jauh dari sana udah perkampungan. Jakarta itu sholawatannya tiap malam, maulidannya tiap malam. Saya datang ke satu tempat, saya tanya, di sini nggak pernah lockdown Pak? Lockdown apa kamu katanya? Bid'ah. Kami di sini maulid tiap pekan kita maulid, nggak tahu mau pandemi nggak pandemi, maulid. Masya Allah. Tapi pakai masker ya. Memang kalau maulid pakai masker nggak enak Pak. Muhammad. Ya mau gimana lagi? Kata mereka, yaudah kita ngalah. Maulid pakai masker, kita pakai masker. Cuma jaraknya sama aja. Satu kali saya pulang kampung Pak, ya, diundang ke masjid kampung saya, masjid kampung ibu saya.
Ibu saya tinggal di Payakumbuh, nama kampungnya Tanjung Gadang. Saya diundang ke sana, itu bukan diundang, pulang kampung. Ternyata wakil pejabat nomor 2 di kota datang. Sholatnya dempetan nama kita. Waktu pengajian nanya dia, Ustaz, pertanyaannya ternyata mau muji, mau mempermalukan saya di depan. Intinya apa? Kenapa Ustaz nggak pakai masker? Intinya itu. Kita kan lagi pandemi. Saya nggak tahu kalau dia itu orang nomor 2 di kota. Saya cuma bilang, maaf Pak, saya punya dokter rujukan lain. Mazhab kita beda. Mazhab saya bukan mazhab pakai masker. Orang pakai masker, orang sakit. Waktu itu masih perdebatan pakai masker. Waktu itu. Habis itu diam dia Pak. Mau pulang minta salaman lah. Orang lagi social distancing kok minta salaman. Tapi begitulah. Jadi ternyata kita ini ngikut protokol pun cuma di nutup hidung aja. Ya. Saya yakin tuh maskernya udah berumur berhari-hari juga tuh. Nggak sehat Pak. Terakhir yang mau saya sampaikan, sesuai dengan makna usia, bagi imam-imam kita ahli rohani, umur itu bukanlah setahun 2 tahun. Umur itu kullu nafasin tatanafas bih. Setiap nafas yang kau hembuskan, itulah umurmu. Yang pernah kena corona, terus saturasi oksigennya bermasalah, kurang dari standar, ngap-ngapan nggak? Bener? Gitu, kalau orang mau sekarat aja. Pernah ngalamin sebagian? Ada yang sudah alumni di sini? Lulusan COVID, LC, LC. Oh ini saturasi oksigennya berapa Pak? Oh nggak cek, sakti bener. Tapi sempat lemas. Lemas. Nah, itu kalau dicek oksigennya masalah itu. Dosen kami, guru besar kami, ya, Ibunda Khuzaimah, Profesor Doktor, mengalami hal itu. Dicek semua rumah sakit di Ciputat, di Jakarta Selatan, di penuh semua. Beliau udah ngapa-ngapa. Begitu. Di perjalanan, mungkin di situ beliau lewat. Saya nggak ingat ceritanya, tapi yang penting saturasi oksigen itu terjadi. Berarti emang ada virusnya. Walau alam sih nggak ngerti juga, nggak pernah lihat soalnya. Kata orang virus tuh mukanya, kepalanya kayak apa itu ya? Nggak ada juga rambut yang begitu ya, kayak rambutannya. Jadi itu namanya virus rambutan. Setiap nafas ini adalah umur. Maka syukurilah setiap nafas. Ada yang dulu pernah sesak napas, butuh oksigen bantuan, bukan karena corona, ada. Baru sadar kalau oksigen itu mahal. Kalau sekarang kita ini kan ada kelembapan di udara, benar nggak? Kalau orang normal bisa menyerap, tapi kalau orang sakit, dia nggak bisa ngap-ngapan ini. Dia butuh oksigen murni. Itulah umur. Umur itu ada di nafas naik, nafas turun. Coba lihat orang sakarat, apa yang terjadi sama mereka? Nafasnya naik turun, gitu ya. Itu orang sakarat. Itulah umur dia. Itulah umur. Pecahan umur terkecil ada pada nafas. Nafas ya, sekian kali. Kalau kita nafas itu berapa detik, Pak? Abu Hurairah pukul rata. Anggap saja nafasku 12.000 setiap hari. Maka aku bersolawat, bersedekah. Bukan sedekah, yang bertasbih, kata beliau. Isnatai asyara alfan. 12.000 setiap hari. Jadi setiap mau tidur, Abu Hurairah zikir 12.000, karena menurut beliau selama itulah dia bernafas. Abu Hurairah. Kalau abu-abu sekarang membid'ahkan zikir begitu. Abu-abu. Dengan ini maka mari kita syukuri umur yang ada. Semoga kita termasuk ke dalam orang yang balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sana, yang sampai umurnya balik cukup 40 tahun matang,
Dan dia mengatakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, bimbing aku, limpahkan rasa syukur ke dalam diriku. Doa kita seperti ya. Jadi setiap hari Pak coba doa, ya Allah, bimbing aku bersyukur nikmat. Bahasa Arabnya auzi'ni an ashkura ni'mataka. Ya Allah, bimbing aku untuk bisa bersyukur. Jadi kita bisa syukur pun Allah yang bimbing. Maka jangan minta pahala dari amal. Kenapa? Karena kita bisa beramal karena Allah yang gerakkan. Semoga yang hadir ini diberikan sifat syukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa tanya jawab nih? Ustadz akhir zaman. Maksudnya apa ini? Bagaimana pandangan beliau tentang seorang ustadz yang ceramahnya selalu memprediksikan terjadinya hari kiamat, tapi selalu meleset? Waduh, Bapak ini tega juga nanya ya. Padahal statementnya selalu disertai dengan dalil-dalil yang katanya itu hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara menyikapinya? Mukmin itu nggak pernah jatuh di lubang yang sama 2 kali. Ini kawan udah jatuh berkali-kali. Cuma retorikanya dahsyat. Sekarang karena dalil sudah tidak kuat, pakai mata batin. Menurut mata batin saya, emang bisa begitu tentang kiamat? Nggak bisa begitu ya. La ya'lamul ghaiba illallah. Besok itu gaib. Nggak usah besok, parahnya gaib. Tidak ada yang tahu masa kegaiban itu kecuali Allah. Hatta Nabi Muhammad diberitakan bahwa Mekah akan difutuh, ditaklukkan. Turun ayatnya tahun ke-6. Ternyata baru qabul, baru wujud tahun ke-8. Nabi Muhammad aja tak terang oleh beliau. Dikabarin iya, waktunya nggak tentu. Kiamat itu pasti, waktunya tidak tentu. Kiamat itu mirip dengan kematian. Dia pasti datang, tapi kapan waktunya hanya Allah yang tahu. Tetapi kekasih-kekasih Allah biasanya dibisikkan kalau waktunya sudah dekat. Tapi tidak diberikan waktu yang detail. Cuma indikator-indikator di hadis ini bisa kita pakai, namun tidak boleh memastikan. Saya pun punya prediksi, Pak, berdasarkan hadis Nabi. Bukan hadis juga, tapi itu kan pemahaman saya bisa jadi salah. Dia salah nggak minta maaf kepada Allah, nggak minta maaf kepada umat yang sudah panik karena 15 Ramadan tidak terjadi dukhon. Masih ingat? Tahun lalu ya? Tahun lalu atau 2 tahun lalu? Tahun lalu orang Batam panik? Enggak serius. Enggak serius maksudnya. Aku aja ikut panik ya. Saya tiap hari waktu itu dapat WA, capek juga balasnya, kita diemin aja. Hadisnya udah jelas palsu, masih dipakai. Ada kalau dia nggak ngerti ilmu hadis, ngerti bahasa Arab ya, nggak ngerti hadis. Ilmu hadis itu bukan setiap orang yang gelar LC ahli hadis, Pak. Tidak semua orang gelar SAG, sarjana alam gaib, sarjana agama maksudnya, itu ngerti hadis. Nggak semua doktor MA, LCMA ngerti hadis. Hadis itu satu fun, suatu ilmu yang mesti diseriusi dari ahlinya, dan nggak boleh setengah-setengah, bertahun-tahun harus bolak-balik buka kitab terus. Karena dia nggak ahli hadis, dapat berita begitu, percaya aja, sama statusnya kayak orang awam. Jadi ustadz kalau nggak ngaji hadis kepada ahlinya, cuma tahu ilmu hadis tapi tidak tahu ilmu takhrij, ilmu meneliti sumber hadis, sama aja kayak kita ini. Ya, ternyata hadisnya dhaif jiddan, bahkan matruk, semi palsu, dipakai karena nggak ngerti hadisnya. Ya, saya nggak tahu lah siapa yang Bapak Ibu maksudnya, tapi yang sampai ke saya kira-kira begitu. Selalu ada laporan. Belakangan kita dengar dia nyebut kata batinnya, ya salah. Bapak Ibu, tanda akhir zaman itu banyak hoax. Karena hoax itu bahasa Arabnya dajjalun. Dajjalun ini kalau sudah banyak namanya dajjal. Sebelum si dajjal itu keluar, muncullah korban-korban hoax ini. Jadi hoax terbesar di alam semesta, inilah zamannya. Mulai dari hoax COVID, hoax vaksin, hoax anti-vaksin, hoax pro-vaksin, hoax pro-virus, hoax antivirus. Jadi hoax lawan hoax. Kasusnya sedikit, beritanya besar. Berita itu kan bisa dibuat-buat. Orang sudah aktivitas biasa,
Gila mau akhir tahun, diulang lagi ya, panik lagi ntar. Ya suka-suka kalian lah ya. Jadi sepertinya sekarang begitu, hoax dilawan hoax. Kalau hoax lawan hoax ini apa? Hoax. Gak enak. Jadi tidak semua orang pakai dalil pemahamannya benar ya. Siapakah Dajjal pada waktu kecilnya? Nggak ada KTP-nya soalnya. Dajjal waktu kecilnya bernama Musa bin Sam'un. Musa itu artinya son of water. Ibnul Ma, bocah air, anak air. Itu arti daripada Musa. Maka ada dua Musa dalam sejarah Al-Quran. Ada Musa Samiri, ada Musa bin Imran. Musa Nabiullah, Musa La'natullah. Ada dua. Jadi nama kecilnya Dajjal apa? Musa. Makanya Nabi Musa ketemu Musa, nggak manggil Musa, manggil nisbatnya Samiri, karena dia dari kampung Samara si Dajjal ini. Makhot buka ya Samiri. Ada apa kamu wahai Samiri? Dia nggak bilang Musa, kan Musa nama ini dia. Ya. Apa kaitannya dengan surah Al-Kahfi yang faedahnya menjaga pembacanya dari fitnah Dajjal? Bagus ya. Banyak yang bingung apa hubungannya Al-Kahfi sama Dajjal. Dajjal itu raja hoax. Hoax yang paling parah adalah hoax tauhid. Nanti ada masa paceklik. Kalau mengikuti sejarah Nabi 3 tahun, mungkin nanti juga 3 tahun. Baru dia keluar. Saat dia keluar, lamanya 40 hari. 1 hari sama dengan setahun. Berarti rasanya berapa tahun? 40 tahun. Lama atau sebentar tuh? Saya aja belum sampai 40 tahun. Udah lama sekali hidup rasanya. Mau kembali ke masa kecil udah nggak bisa. Udah punya anak kecil. Al-Kahf itu rahasianya ada di awal, di tengah, di akhir. Awal, tengah, akhir. Awal tentang ilmu laduni, min ladunka rahmatan. Tengah, kisah Nabi Khidir, kisah Ashabul Kahfi, Ya'juj Ma'juj, 3 itu. Terakhir tentang syirik. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ternyata itu inti daripada surat Al-Kahfi. Tidak menyekutukan Allah dengan siapapun. Nanti Dajjal keluar, awal-awal dia mengaku sebagai wali, lama-lama jadi nabi, lama-lama jadi Tuhan. Nah, nanti karena kayu tidak turun, dia turunkan hujan karena dia punya pasukan iblis. Iblis disuruh mengarak awan. Bapak Ibu baru dengar mungkin bahwa iblis itu yang bersayap tinggalnya bukan di pohon, bukan tinggal di goa, bukan di air, tinggalnya di awan. Jadi kalau ada orang yang mengalami pengalaman dibawa ke alam yang ada awannya, oh itu dibawa ke alam jin itu. Dikira masuk ke alam langit, padahal itu langit-langitan. Ya, langitnya iblis. Karena iblis itu nggak bisa tembus ke langit pertama sejak Rasulullah SAW lahir. Ya. Gitu ya. Dari Taki Batam. Ada 2. Zikir bagaimana yang dapat membuat hati kita lebih dekat kepada Allah? Zikir yang membuat hati kita dekat, zikir yang sesuai zahir dengan batin. Lidah baca apa, kalbunya ikut mengiyakan. Sejalan zahir dan batin, maka zikirnya akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Bagaimana cara kita menata hati agar mengurangi bisikan-bisikan negatif dalam hati? Pertama, bertawuzlah kepada Allah, berlindung kepada Allah. Dari siapa? Dari syaitan yang bernama Khannas. Jadi yang membisik-bisikan di kalbu itu namanya Khannas. Langsung sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Biismihi Khannas. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang bernama Al-Khannas. Kabur dia langsung. Insya Allah. Yang kedua, belajar tauhid yang benar. Yang ketiga, belajar fikih jangan terlalu ketat. Karena belajar fikih terlalu ketat membuat was-was. Belajar fikih itu yang santuy, ya, yang bisa kita bermanuver.
Mazhab ini kan banyak, tinggal dipilih mana yang relevan untuk zaman ini. Bagaimana cara mendapatkan qalbu yang muttaqin? Dimulai dari awal ayat. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Supaya qalbu dapat rahasia takwa, hilangkan raib. Apa arti raib? Ragu, jangan ragu kepada Allah. Yang kedua, hudan lil muttaqin. Quran itu petunjuk. Petunjuk itu bagi orang bertakwa. Takwa itu kata Nabi ada di dalam dada. Maka carilah ilmu tentang yang di dalam dada ini. Bukan cuma ilmu berpakaian, ilmu zahir, tapi ilmu tentang rohani. Bagaimana cara hidup agar bisa husnul khotimah? Maksudnya apa nih? Bagaimana cara hidup agar bisa mati husnul? Sebelum tidur, buanglah semua kebencian. Bangun tidur, tumbuhkan rasa cinta kepada Allah, Rasulullah, dan semua makhluk. Itu aja. Mau yang ringkas kan? Kalau mau banyak ada lagi. Yang banyak baca la ilaha 70.000. Pasti nggak mau. Apakah boleh nama ruh diketahui? Boleh diketahui. Cuma yang tahu nama itu cuma wali-wali Allah yang pangkatnya disebut al-ghaus. Tapi orang lain boleh tahu. Ya. Cuma yang memberitahu siapa? Gitu. Karena banyak juga orang menyebut nama ruh. Apa namanya kok nama-nama Jawa, nama-nama Melayu. Disebut nama gaib lah, nama ruh lah. Ya. Namanya Wicaksono. Nama batin saya Wicaksono. Nah, itu bukan wali itu yang ngajarin itu ya. Karena wali pasti Arabik ngomongnya. Ya, karena bahasa surga itu bahasa Arab. Walaupun hadis dhaif, tapi adakah yang lebih mulia dari Quran? Ada nggak? Nggak ada. Ya, Quran bahasa Arab, berarti di sono bahasa Arab. Cuma bahasa Arab sono lebih dahsyat dari sini. Malaikat-malaikat itu pakai bahasa Quran, tapi bahasa Quran yang masih murni, bukan bahasa Arab sekarang, hanya ente, ya, kifheret, zayab, nggak gitu-gitu. Tapi bahasa yang masih murni di sana. Baik, sudah 6 lewat 4. Semoga yang hadir kita ini semua ditetapkan di sisi Allah menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang husnul khatimah, hamba yang di qalbunya tidak ada kebencian kepada hamba-hamba Allah. Allah marzuqna hubba. Ya Allah, berikan kami cinta kepada Engkau. Tumbuhkan rasa cinta dalam batin kami. Ya Rabb, yang maha mencintai, yang maha mengasihi. Di dalam qalbu kami ada kebencian, ada kekesalan, ada dendam. Maka dengan rahman rahimmu ya Allah, hapuslah semua keburukan-keburukan itu. Ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Ya Allah yang maha rahman, yang maha pengasih, maha penyayang, sayangilah kami yang hadir. Sayangilah orang tua kami, guru-guru kami, anak-anak kami, keturunan kami, orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Allahumma ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati, tetapkan hati kami dalam cinta kasih-Mu, tetapkan hati kami dalam agama-Mu, tetapkan hati kami mengingat Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.